Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sebentar kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan, amin. Semua sehat-sehat, amin. Dan tidak ada kuasa sakit penyakit yang bisa menjamah kita. Dan kita akan terus berdoa dan berdoa dan berdoa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Karena inilah yang Tuhan kehendaki. Dengan situasi keadaan dunia yang seperti sekarang ini, itu adalah membuat kita supaya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Semuanya adalah penggenapan firman Tuhan. Hari-hari ini sudah disampaikan, firman Tuhan sudah disampaikan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Nah, saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Apa yang harus kita perkuat hari-hari ini? Apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita? Saudaraku, untuk menjelang mempersiapkan diri Tuhan segera datang, bahkan untuk menghadapi segala situasi yang sedang terjadi ini. Saya teringat kepada ayat firman Tuhan, kita membaca bersama-sama 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya di rumah-rumah, dimanapun kita berada saat ini. Mungkin engkau berada di mobilmu, saudara dalam perjalananmu dengarkan firman Tuhan baik-baik. Mungkin engkau sedang ada di kantormu, masih bekerja, tapi berikan waktu sebentar, kita akan berdoa bersama-sama. Engkau ada di rumah-rumah atau dalam perkumpulan kecil, kita berdoa bersama-sama. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Saudara yang terkasih, kita baca bersama-sama 2 Tawarik 7 ayat 14, 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekali lagi saudara, saya bacakan untuk kita semuanya. Dengan situasi kondisi yang seperti ini, maka firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, ini jelas firman Tuhan. Kalau terjadi sesuatu yang menghebohkan, yang menggentarkan dunia, kalau terjadi sesuatu malapetaka yang Tuhan izinkan atas bumi ini, bahkan atas keluarga mungkin saudaraku, maka ada sesuatu yang Allah kehendaki untuk semuanya bisa dipulihkan, untuk semuanya bisa diperbaharui oleh Tuhan, untuk semuanya bisa Tuhan mendatangkan kembali segala kebaikan. Maka ada 4 hal yang tercatat dalam ayat yang kita baca, saudaraku yang terkasih. Yang pertama adalah merendahkan diri. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita membaca ayat firman Tuhan, kata merendahkan diri yang Tuhan kehendaki, hendaklah engkau merendahkan diri dengan berpuasa. Ada satu hal yang Tuhan kehendaki, supaya manusia ini memandang kepada Tuhan dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, sehingga dia menyadari dan berkata bahwa Tuhan, aku membutuhkan Engkau, aku memerlukan Engkau, bumi ini perlu kasih-Mu, bumi ini perlu kuasa-Mu, bumi ini manusia ini perlu datang kepada Engkau. Kata merendahkan diri berarti tidak ada pertolongan yang lain selain Tuhan. Kata merendahkan diri berarti tidak ada harapan yang lain selain kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih,
Kalau kita melihat situasi kondisi seperti ini saudara, virus corona ini terjadi di seluruh bumi saudaraku, maka ini menular menjalar ke sana kemari. Setiap manusia bisa kena karenanya saudaraku. Dan firman Tuhan berkata bahwa hanya pertolongan kepada Tuhan yang bisa menyelesaikan itu. Bahwa pengharapan kepada Tuhanlah yang bisa menyelesaikan semuanya ini saudaraku. Apa yang bisa dilakukan? Dokter, tenaga medis berbuat ini dan itu saudaraku. Hanya untuk menolong orang-orang yang terkena saudaraku. Belum ada vaksinnya yang nyata untuk virus ini bisa diselesaikan. Hanya pertolongan secara medis yang membantu orang-orang itu untuk bisa disembuhkan sedapat sekuat tenaga saudaraku. Bahkan tenaga-tenaga medis hari-hari ini pun ada yang kena saudaraku. Dan tidak ada orang yang terkecuali bisa saudaraku menghadapi ini. Semuanya penuh dengan kegentaran dan kita hanya bisa berharap kepada pertolongan Tuhan. Dan saya mau beritahu bahwa Tuhan sajalah yang hanya bisa menyelesaikan ini saudaraku. Mungkin ada orang berkata bahwa ini teori konspirasinya berbuat orang ini, kelompok itu mau perang dagang, mau menghancurkan semua manusia. Memang manusia yang berbuat jahat dengan kuasa-kuasa kegelapan itu saudaraku, merancangkan semuanya itu. Tetapi semuanya adalah penggenapan firman Tuhan sebagai tanda-tanda bahwa Yesus akan segera datang. Bahwa manusia ini sudah berbuat dosa dan kenajisan dan melukai hati Tuhan. Dan terjadilah yang seperti ini saudaraku. Manusia dihancurkan saudara. Maka firman Tuhan berkata, apabila umatku itu, apabila manusia ini saudaraku berbalik, merendahkan diri, datang kepada Tuhan, memohon ampun, memohon pertolongan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Dia akan memulihkan keadaan negeri itu. Saudaraku yang terkasih, yang pertama adalah merendahkan diri. Mari masing-masing semua kita, jangan ada seorang pun bisa menyombongkan diri dengan keberadaannya saudaraku. Tidak ada yang bisa kita pertahankan saudara. Dengan keberadaan seperti ini pun kita sudah menyadari bahwa manusia begitu rapuh keadaannya. Manusia ini tidak punya kekuatan apa-apa. Dengan virus yang tidak terlihat itu pun manusia bisa gentar dan ketakutan. Virus yang tidak bisa dilihat dengan mata. Saudaraku, manusia penuh dengan kegentaran dan ketakutan. Begitu rapuhnya kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Bahkan dengan berdoa, berpuasa dan berkata, Tuhan, tidak ada pertolongan kami selain Engkau. Tidak ada harapan kami selain Engkau. Itulah sebabnya gereja, saudara dan saya, kita semuanya harus datang kepada Tuhan. Amin saudaraku. Ini yang harus kita lakukan, merendahkan diri. Jangan menyombongkan diri. Jangan berkata, ini hanya sebuah kecelakaan saja, malapetaka nanti juga berlalu. Tidak, ini adalah sesuatu teguran dari Tuhan supaya manusia bisa berbalik kepada Tuhan. Saudara, merendahkan diri. Yang kedua adalah berdoa. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita, bahwa manusia ini sudah sering sekali menjauhkan diri dari Tuhan, sibuk mengejar kekayaan, sibuk mengejar harta benda, sibuk mengejar popularitas, sibuk melakukan ini dan itu, berpikir supaya bagaimana status sosialnya naik, bagaimana kekayaan meningkat. Hanya itu yang ada di benak manusia ini. Lalu dia mulai berbuat jahat kepada manusia-manusia yang lain, berbuat dosa, tidak memperdulikan Tuhan, menganggap sepele itu ibadah-ibadah. Nanti sajalah itu. Lalu dia menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi dengan keadaan yang seperti ini, Tuhan menunjukkan bahwa manusia ini butuh Tuhan dan perlu berdoa kepada Tuhan. Saudara, kembali harus beribadah kepada Tuhan. Semua yang mendengarkan live streaming kita ini, dengarkan baik-baik bahwa kita harus sungguh-sungguh berdoa. Saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan supaya Dia menyelesaikan semuanya ini. Saudara, sekali lagi
kita tidak punya kekuatan apa-apa menyelesaikan virus ini. Pemerintah berusaha dengan cara-cara, memang itu secara logika memang harus diikuti dengan baik. Tinggal di rumah dan jaga jarak satu dengan yang lain, saudaraku. Jaga kerumunan, keramaian orang. Dan itu untuk menghindari kita. Tapi virusnya sendiri tidak bisa dihilangkan. Virusnya sendiri masih ada di situ. Kita hanya menjaga supaya jangan terjadi pada diri kita. Tetapi virusnya masih ada di situ. Dan inilah yang kita menyadari bahwa saudara kita perlu berdoa. Perlu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Perlu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan memohon kepada pertolongan Tuhan, saudaraku. Amin. Ya saudara, karena kenapa? Ada firman Tuhan kalau kita membaca Yesaya 26, saudaraku, ini berbicara tentang keadaan akhir zaman. Kalau kita membaca Yesaya pasal 24 sampai pasal 26, maka ayat-ayat ini, pasal-pasal ini berbicara tentang akhir zaman. Tetapi ada ayat pasal 26 ayat 20 sampai ayat 21 berkata seperti ini, saudaraku. Yesaya 26 ayat 20 sampai 21. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Dan tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Nah, firman Tuhan jelas berbicara tentang akhir zaman. Bangsaku, umatku, masuklah ke kamarmu, kuncilah, tutuplah pintumu, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Jadi tidak kebetulan, saudaraku, pemerintah, saudara, lalu menganjurkan supaya semuanya tinggal di rumah. Tinggal di rumah, jangan keluar kalau tidak sangat penting sekali. Tinggal di rumah. Mereka tidak tahu bahwa semua sudah ditulis di firman Tuhan. Bahwa masuk ke rumahmu, ke kamarmu, dan bersembunyilah di sana sampai amarah itu berlalu. Apa yang mereka pikirkan semuanya penggenapan firman Tuhan. Semua sudah ditulis di firman Tuhan. Itulah sebabnya apa yang harus kita lakukan di rumah? Berdoa. Amin. Berdoa. Umatku yang atas namanya disebut, merendahkan diri, berdoa, masuk ke kamar. Jadi jangan habiskan waktu di rumah dengan hal yang sia-sia. Jangan anggap ini enteng sepele, bahwa apa yang Tuhan kehendaki adalah berdoa. Beribadah kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memulihkan semuanya supaya menjadi baik. Kita tunggu sampai amarah itu berlalu dan kita berdoa, Tuhan segeralah selesaikan. Ada perkara yang harus kita tunggu dan kita berdoa supaya Tuhan cepat minta tolong, memohon kepada Tuhan supaya segera bisa diselesaikan. Ada hal-hal di mana kita harus menengking kuasa kegelapan. Tapi kalau ini semua penggenapan firman Tuhan, kalau disungguh tunggu ya tunggu saja. Kalau disungguh terus sembunyi ya sembunyi saja. Berdoa di situ dan biarkan sampai berlalu. Tetapi kita berdoa juga untuk memohon. Seperti bangsa Israel pada saat Tuhan menurunkan tulah ke atas bangsa itu. Maka Musa menyuruh Harun, ambil perbaraan itu, angkat ke tinggi-tinggi ke atas supaya tulah itu berhenti. Disinilah peranan penting gereja Tuhan. Berdoa, 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 menyembah Tuhan. Berdoa, beribadah kepada Tuhan. Bawa orang-orang lain kembali datang kepada Tuhan. Kesempatan hari ini saudara yang terkasih. Beritahukan kepada keluarga kita. Inilah bukti manusia tidak punya kekuatan apa-apa dalam kehidupannya. Manusia harus datang kepada Tuhan. Bawa mereka kepada Tuhan. Ini waktu untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Bawa
keluarga kita menyembah Tuhan, bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Yang ketiga adalah saudaraku, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Kata mencari wajah berarti mengejar perkenanan Tuhan dalam dirinya. Kata mencari wajah Tuhan berarti dia bersekutu dengan firman Tuhan. Wajah Tuhan bukan kita lihat secara nyata dengan pemandangan jasmani kita, tapi wajah Tuhan berbicara tentang kehendak Tuhan. Wajah Tuhan berbicara tentang apa yang Tuhan inginkan, yaitu lewat pesan firman Tuhan. Jadi setiap pribadi mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, renungkanlah di kamar kita, renungkanlah firman Tuhan di rumah kita, dalam persembunyian kita waktu-waktu ini, bersekutulah dengan firman Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Cari wajah Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita bertobat, bertobat. Kalau Tuhan bilang sesuatu untuk kita tinggalkan, tinggalkan. Kalau Tuhan pada saat dia menemukan kita dengan wajahnya, yaitu dengan firman-Nya, dengan kebenarannya menegur kita, maka kita harus bertobat, saudaraku. Maka inilah yang akan memulihkan keberadaan kita. Dan yang keempat adalah apa yang harus kita lakukan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kata firman Tuhan. Saudara, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kenapa terjadi banyak perkara yang seperti ini? Karena manusia sudah penuh dengan kejahatan di hatinya. Jauh dari Tuhan, memberontak, melawan Tuhan, tidak peduli. Bahkan ada orang yang bilang lebih sadis manusia zaman sekarang ini daripada setan sendiri. Katanya. Ngeri perbuatan manusia ini, saudara. Saudara, berbalik. Kalau ada yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun saudara berada, ini waktunya. Saudaraku yang terkasih, datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Tinggalkan semua kejahatan itu, kejar Tuhan di hari-hari ini. Jangan lagi berbuat sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Maka kata firman Tuhan di ayat selanjutnya adalah, aku akan memulihkan keadaan negeri ini dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri. Saudara dengarkan baik-baik. Hanya doa, hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Disinilah peranan sekali lagi gereja Tuhan untuk berdoa, berdoa, berdoa. Dan semua kita berbalik dari jalan-jalan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memulihkan. Saya percaya orang-orang yang melakukan 4 perkara ini, saudaraku, maka hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Karena ini firman Tuhan, aku akan memulihkan. Itulah sebabnya Pak, Ibu, saudaraku yang terkasih, jangan takut dengan situasi keadaan seperti ini. Saudaraku, ini hanya untuk menunjukkan perbedaan antara orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang benar di mata Tuhan dengan orang fasik, saudaraku. Tuhan akan membuat perbedaan itu di akhir zaman ini. Itulah sebabnya jangan takut, jangan gentar, tetap berdoa, tetap semangat, tetap menyala-nyala melayani Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Jadikan dirimu tenang supaya bisa berdoa, saudaraku, dalam kekuatan Tuhan. Dan kita berdoa bahwa ada pertolongan Tuhan pada saat dia menemukan kita merendahkan diri, pada saat dia menemukan kita mencari wajahnya, pada saat dia menemukan kita berdoa, pada saat dia menemukan kita mengambil keputusan berbalik dari segala sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Maka lihatlah bahwa Tuhanlah yang memberkati saudara dan saya. Tuhanlah yang memberkati keuanganmu. Tuhanlah yang memberkati usahamu. Bagaimanapun kalau orang berkata sudah keberadaan seperti ini, tutup. Tapi lihat, Tuhan punya cara bagaimana memberkati saudara dan saya. Amin. Tuhan punya cara bagaimana memulihkan semua perekonomian saudara. Tuhan punya cara. Dia hanya ingin melihat 4 hal yang harus kita lakukan ini untuk menyenangkan hatinya, untuk dia bisa berbuat sesuatu bagi umatnya, bagi orang yang mengasihi dia. Jangan takut, saudaraku. Kita hanya perlu berdoa, berdoa merendahkan diri, melakukan bagian kita dengan baik.
di rumah ngapain? Jangan ngeronong rene. Wes ngeronong rene mangan. Wes mangan turu. Wes turu mangan. Ngeronong rene. Artinya adalah berbuat ini ya, tidak berbuat apa-apa, nganggur-nganggur ya, lalu berhayal-hayal, lalu mulai mengutuk-ngutuk, mulai bersungut-sungut, lalu sesuatu yang seperti tidak menyenangkan hati Tuhan. Berdoa, amin. Lakukan bagian kita. Kalau ada hal-hal kecil, saudaraku, yang untuk dikerjakan, kerjakan saja, saudaraku. Ya, dengan tetap berdoa, amin. Maka lihatlah mujizat Tuhan pasti terjadi. Jangan ada yang bilang begini, Pak, Ibu, saudaraku. Apa itu tema kita? Barigas, mujizat, pelipat gandaan. Toh terjadi seperti ini. Semuanya itu omong kosong. Jangan, saudaraku. Jangan bilang begitu. Bahwa apa yang Tuhan taruhkan di hati para pemimpin, di hati para Bapak Gembala, di hati semua pelayan Tuhan di tempat ini, lalu dibicarakan dalam gereja, itu adalah sebuah tindakan pernyataan iman kita. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini, maka apa yang Tuhan taruhkan pasti terjadi bagi kita. Tahun Barigas, tahun mujizat, tahun pelipat gandaan. Pada saat dunia mengalami kehancuran, maka umat Tuhan diberkati. Suatu ketika ada seorang berkata, saudaraku, Nabi Yesaya, besok pagi maka semua akan berubah, semua akan menjadi murah, saudaraku. Lalu pengawal raja itu berkata, mana mungkin itu bisa terjadi. Lalu Yesaya bilang, Nabi itu bilang, engkau tidak akan melihat perkara itu karena engkau tidak percaya. Tahu-tahu malam itu, saudaraku, ada 4 orang sakit kusta, saudaraku. Mereka melihat sebuah perkemahan orang Aram itu. Lalu semuanya sudah lari terbirit-birit dan meninggalkan semua ternak harta benda mereka. Dan malam itu, besok pagi, saudaraku, bangsa Israel merebut semuanya itu. Dan semua yang difirmankan Tuhan jadi, semua terjadi. Hanya orang-orang yang tidak percaya yang tidak mendapatkan apa-apa. Dan dia mati terinjak-injak pada saat orang-orang itu mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Saudara, jangan ragukan, jangan menjadi bimbang, tapi tetap percaya bahwa Tuhanlah yang akan menggenapi semua yang Tuhan firmankan bagi kita. Amin. Amin. Amin, Barigas, dimanapun berada, amin. Tuhan mau membuat hidup kita Barigas dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, saudaraku. Dan akan ada banyak kesaksian-kesaksian. Saya percaya bahwa saudara tetap kita semuanya dipelihara oleh Tuhan. Amin.